Lagi-lagi misi untuk menyelamatkan keberlangsungan umat manusia. Namun cerita film animasi ini cakupannya bukan antar planet bumi seperti film Interstellar, negara maupun benua. Namun ini keberlangsungan hidup suku yang singgah di pulau yakni Pulau Mutulu. Moana yang hasratnya gemar berlayar dan satu-satunya putri seorang kepala suku dalam barisan panjang navigator. Dan nelayan di pulau itu tidak dapat menangkap dan tumbuhan gagal panen. Dia mengetahui bahwa Dewa Maui menyebabkan penyakit dengan mencuri hati Dewi. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan pulau itu adalah dengan bujuk Maui membalikan hatinya. Jadi Moana memulai perjalanan epik lintas spasi. Film ini didasarkan pada cerita dari mitologi Indonesia. Baik sobat film, kembali lagi bersama kami Medina Almira, sebuah channel yang akan membahas berbagai konten, salah satunya review film dengan sangat detail, terperinci dan tentunya menarik. Sebelum membahas soal animasi 3D ini yang diproduksi oleh Walt Disney Animation Studios pada tahun 2016 dan disutradarai Ron Clements dan John Masker, sebelumnya biasa kami sarankan kepada sobat semua untuk senantiasa membetulkan posisi tidurnya supaya tulang belakang tidak mengalami masalah. Sebagai gambaran, film ini memperkenalkan Uli Malo sebagai Moana dengan pengisi suara Dwayne Johnson. Film ini berkisah tentang seorang anak perempuan yang pergi berlayar melintas lautan untuk memecahkan mitos yang berkembang di masyarakat demi keberlangsungan hidup penghuni pulau. Bagian awal ini menampilkan sebuah scene tentang sosok yang dinamai Tepiti, seorang dewi pulau, sebuah mitos legenda yang berkembang secara turun-temurun dalam budaya masyarakat Moana. Sosok Tepiti inilah yang diyakini duduk sebagai dewi beri kehidupan. Namun Tepiti kini mulai hancur karena jantungnya dicuri oleh makhluk mitos setengah dewa laut dan angin, yaitu Maui. Scene ini disajikan dengan latar gambar dan video yang sangat apik serta menarik. Moana merupakan seorang anak dari kepala suku. Moana kecil digambarkan sebagai gadis kecil yang lucu, memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi yang tinggi. Lahir dan besar sebagai calon penerus kepala suku di Pulau Matanui. Moana sebenarnya sudah tertulis sebagai pemimpin, dan Matanui merupakan desa yang subur, hasil alam melimpah, penduduknya bahagia. Tetapi kiatnya Matanui sudah sangat lama tidak berlayar di laut jarak jauh. Jarak berlayar bagi rakyat Matanui dibatasi dengan karang yang sudah ditentukan. Moana juga selalu dilarang untuk mendekati laut. Namun ia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu mendorong pergi ke laut. Menurut ayah Moana, banyak hal buruk yang akan terjadi di balik karang tersebut. Pada masanya, kehidupan di pulau mengalami masalah dan sudah tidak dapat terjaring, dan pohon kelapa banyak yang mati. Sebagai seorang pemimpin, Moana pun mengambil keputusan agar para nelayan menjaring lebih jauh ke tengah lautan, melewati batas batu karang yang selama ini tabu untuk dilewati. Namun keputusan tersebut tidak mendapatkan izin dari sang ayah. Sampai akhirnya nenek Moana mengungkap jalan Moana yang sesungguhnya untuk mengembalikan kaumnya menjadi kaum penjelajah kembali, sesuai nenek moyang mereka di zaman dahulu yang terkenal karena gemar berlayar dan menemukan berbagai pulau di Okeania. Tersebut seolah membenarkan gejolak hati yang selama ini dirasakan Moana setiap kali berhadapan dengan laut. Nenek Moana ini menuntaskan mimpinya sebelum meninggal dunia. Dia berpesan agar Moana mengembalikan batu keramat yang menjadi jantung Tepiti dan mencari sosok pahlawan Maui untuk membantunya mengembalikan batu tersebut ke Lalotai.
Konflik bergulir saat akhirnya Moana memutuskan meninggalkan pulau dan meninggalkan keluarganya dengan menaiki kapal peninggalan nenek moyangnya. Dalam perjalanan, Moana ditemui oleh seekor ayam yang bernama Hihi. Walaupun dalam cerita Hihi ini tidak sengaja terbawa, tapi berkat tingkah laku yang lucu konyol menjadikan perjalanan Moana ini menjadi lebih seru. Mulai mencari Maui dan menuntaskan misinya. Semudah yang dibayangkan, Maui dan Moana menemui banyak tantangan sebelum mencapai Lalotai. Suatu ketika di tengah perjalanan, Moana dan Maui dihadang oleh sekelompok Gamora. Maui tidak bisa berbuat banyak karena dia kehilangan air ajaibnya, merupakan sumber dari kekuatannya. Adegan lebih menegangkan terjadi ketika Heihei menelan batu amat ditangkap oleh Gamora. Moana dengan segala keberaniannya melompat ke Gamora dan menghajar para prajurit kecilnya sampai akhirnya Heihei dapat diselamatkan kembali dan akhirnya dengan selamat dari kejaran Gamora. Belum lagi keputusan Maui meninggalkan Moana karena takut kehilangan celurit atau pancing ajaibnya. Moana cepat ingin melanjutkan perjalanan sendiri sebelum akhir Maui memutuskan untuk kembali bertambah roh Tala atau neneknya yang menjelma sebagai ikan peri membimbing Moana dan Maui menuju Lalotai. Bagian terakhir dari film ini adalah kembali ke rumah dan menjalani jati diri sebagai Moana yang sesungguhnya, bukan hanya menjadi putri tapi menjadi inspirasi bagi seluruh warga Nui kembali berpetualang seperti buyut mereka dulunya, siap dengan segala tantangan dan jangan terlena dengan segala sesuatu yang pasti. Itulah sobat, semua alur cerita dari film Moana, semoga menjadi inspirasi dan menambah filman bagi sobat semua. Dari film ini janganlah mementingkan diri sendiri karena kepentingan sendiri tidak akan pernah memuaskan orang lain. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Like jika suka dan unlike jika tidak suka. Berikan kritik dan saran di kolom komen. See you.